Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah surat yang kami sampaikan kepada Komnas HAM Republik Indonesia. Jadi hal ini memuat keterangan tentang keadaan yang kami sampaikan. Dalam hal ini saya nama Sholihul Hadi, SAG SPD, alamat Karangkonang, Winong, Pati, Jawa Tengah, umur 40 atau 58 tahun. Melaporkan, mengadukan adanya suatu peristiwa persekusi eksekusi yang dilakukan gerombolan orang yang tidak dikenal dengan korban, benda-benda berharga, HP, surat-surat berharga, istri, dan anak. Waktu kejadian 11/11/2011. Peristiwa perampokan, perampasan, penculikan, dan membawa kabur anak dan istri saya terjadi pada 11/11/2011 jam 11 malam di depan Masjid Mojolawaran, wilayah kekuasaan Polsek Gabus, Winong, Pati, Jawa Tengah. Mohon kepada Polres Pati, Polda Jawa Tengah, Ceki, Mabes Polri untuk membuka keran kasus ini secara objektif dan menyelidiki orang-orang yang terlibat dan mengungkap dalam motif dan otaknya. Saya kehilangan anak dan istri saya telah 15 tahun dan berada dalam keadaan ketakutan. Yang bisa saya lakukan adalah melaporkan ke Komnas HAM agar kepolisian Polsek terkait Winong, Gabus, Tambak Romo, Polres Pati mengungkap perkaranya secara objektif dan profesional, tidak membalikkan fakta sepihak dengan opini saja. Atas peristiwa ini, saya benar-benar telah menjadi bulan-bulanan. Dan setelah kejadian itu, saya diintimidasi para pihak, terutama Dinas Pendidikan Tambak Romo dan pihak Polsek terkait, di mana aduan korban diabaikan dan tidak ditanggapi. Dengan surat ini, korban memohon melalui Komnas HAM memberi tembusan kepada LPSK, Ombudsman, Kapolri, agar Polres Pati untuk mengungkap jaringan penculik, pembegal anak, istri, pelapor yang sudah 15 tahun berjalan ini tidak memuaskan pelapor. Perlu diketahui bahwa setelah istri dan anak saya dibawa kabur gerombolan tidak dikenal itu, saya dikriminalisasi Polres Pati dan pihak Dinas Tambak Romo, di mana hilang hak-hak kemerdekaan dan kebebasan saya. Saya kehilangan semua pekerjaan, kehilangan rasa aman, kehilangan hak bergerak, kehilangan benda-benda berharga dan surat penting. Saya juga diteror dan diintimidasi oleh pihak Dinas Pendidikan Tambak Romo, Mokaman Sutopo, Jayu Setianto, seperti kejadian persekusi yang direncanakan matang oleh Dinas Pendidikan Tambak Romo. Maka dengan ini kepolisian Polres Pati mohon netral objektif membuka kasus jaringan skandal besar kejahatan di dalam Dinas Pendidikan Tambak Romo Pati sejak 2011 sampai 2017 terkait adanya dugaan pembiaran, pengabaian, penelantaran, dan penyimpangan wewenang menutupi kasus tersebut. Besar harapan saya agar kasus ini dapat diungkap dan dikembangkan. Terima kasih atas kerjasamanya dan atas bantuan yang diucapkan. Terima kasih. Tembusan Presiden, Menko Polhukam, Mensesnek, Menpan, Kapolri, Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Pati, dan Kapolsek terkait. Hormat saya, Sholihul Hadi. Dalam hal ini karena yang saya tuntut adalah peristiwanya, maka dengan sendirinya semua orang yang terlibat dalam peristiwa itu, baik pelaku yang membujuk, menolong, memfasilitasi, membantu terjadinya peristiwa ini, harus dituntut sesuai dengan jenis pelanggarannya. Aduan absolut. Delik aduan tidak bisa dibelah, termasuk overspell atau perjinaan. Yang dilakukan istri saya tidak hanya menghendaki orang lain yang dituntut sedang istrinya tidak atau bebas dari tuntutan. Maka dalam hal ini, karena BBPM sudah terbukti mendapat sanksi kode etik dimutasi, maka sebagai sanksi yang harus dikenakan kepada IBW adalah kewenangan Dinas Pendidikan. Pada 3767 delik relatif jungto 370, 336, 394, 404, 411
untuk orang lain yang diduga terlibat peristiwa itu menuntut orang-orang yang bersalah dalam peristiwa itu dipilah perannya. Saya minta agar IWW juga turut serta dituntut. Semua kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan permintaan delik aduan dalam peristiwa pidana senantiasa dapat dituntut sebagaimana pasal 284, 287, 293, 310, 332, 322, dan 369 sampai dengan 277. Perampasan, penculikan, dan penghilangan status orang serba tidak tentu. Tidak perlu adanya laporan, dituntut sejauh menjadi kepentingan masyarakat. Bahwa subjektivitas pelaku penjatuhan pidana tambahan yaitu pemecatan dari jabatan PNS secara yuridis landasannya untuk menjatuhkan sanksi pemecatan sesuai pasal 26 KUHP yang menegaskan terdakwa dipandang tidak pantas sebagai PNS atau sebagai pejabat negara. Tidak secara limitatif menentukan ukuran seseorang itu pantas atau tidak pantas, tetapi dalam prakteknya diserahkan pada pendapat penafsiran Dewan Kehormatan PNS atau Ankumnya atau Bupati. B. Untuk menghindari subjektivitas dapat menjatuhkan pidana tambahan yaitu pemecatan dapat diuji diajukan tolak ukur pada aspek pelaku yaitu perilaku subjektif, perbuatan objektif, aspek akibat keadaan-keadaan yang mengerti perbuatan pelaksanaannya. Subjektif terkait kewenangan dan jenjang hierarkis yaitu kepangkatan jabatan pelaku pada saat ketika melakukan tindak pidana. Apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut terlapor layak pantas melakukan tindakan pidana seperti ini in casu. Yang kedua adalah aspek objektif yaitu serangkaian tindak pidana terlapor. Ancaman lamanya pidana yang dijatuhkan dapat dijadikan ukuran penjatuhan pidana tambahan termasuk pemecatan. Pertimbangan lain, dampak terhadap nama baik institusi dan pembinaan disiplin etika PNS. Apakah perbuatan terdakwa berdampak pada citra kesatuan instansi terkait, menyulitkan dalam pembiaran somasi ini yang juga tuntutan dalam rangka pembinaan atau waskat jabatan. Yang F adalah keadaan-keadaan bila yang bersangkutan mangkir dari pembinaan, perbuatan terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya tercatat pernah melakukan perbuatan serupa, maka dapat ditentukan pelanggaran itu sebagai pelanggaran berat. Demikian laporan ini kami sampaikan kepada para pihak, terutama adalah kepada Pemkab Pati, kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati untuk memberi sanksi tegas kepada Indah Wahyu Widiawati selaku pejabat dan selaku kepala sekolah harus segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Jadi yang kita tuntut adalah kepala-kepala sekolah di SD 03 Tambak Romo untuk dipanggil semua, perannya sebagai apa? Apakah dia termasuk sebagai pelaku, sebagai eksekutor, atau sebagai pendana? Karena melibatkan banyak pihak termasuk adalah oknum-oknum anggota polisi di Polsek Tambak Romo waktu itu adalah Karsono, Taufik, dan Mariono ya, Marsono ya. Juga di Polsek Gabus waktu itu saudara Anwar, saudara dan yang lain sebagainya, saudara Mat Soleh. Ada juga saudara Anwar, saudara Patano, dan Marsono. Sedangkan di Polsek Winong waktu kejadian itu yang membackingi kasus ini dan menuntut adalah Subur Cahyono, Yanto, Bujono, Dio, dan Weknyo. Serta waktu itu yang menerima laporan saya, Pak Suharto, sudah meninggal dunia. Maka dari ini kami meminta kepolisian membuka ulang dengan objektif, dengan scientific method, dengan investigasi gabungan tentang kejadian persekusi, eksekusi, penculikan, perampasan, dan aksi menggondolari atas anak-anak dan istri sah saya yang dilakukan oleh gerombolan, oleh sindikat mafia yang terjadi di Mojolawaran Gabus pada 11/11/2011 sebagaimana saya sebutkan dalam surat laporan yang beruntun. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik dari semua pihak, kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.